Hutan Mangrove Baros merupakan salah satu hutan mangrove buatan yang telah cukup lama eksis di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hutan mangrove ini terletak di muara Sungai Opak, Kelurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Kawasan hutan mangrove Baros tersebut sudah dilindungi dengan surat keputusan Bupati Bantul nomor 284 tahun 2014 tentang pencadangan kawasan konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul. Selama ini, hutan mangrove Baros dikelola oleh kelompok pemuda-pemudi Baros yang disebut dengan KP2B. Sumber pembiayaan dan mitra yang terlibat langsung dengan hutan mangrove Baros, di mana melihat dari potensinya yaitu dari Bank Indonesia, BKSDA, KLHK, DLH, PLN, dan masih banyak lainnya. Beberapa jenis tanaman yang ada di hutan mangrove Baros diantaranya Rhizopora sp atau tembakau, Avicennia sp atau api-api, Bruguirea sp atau tancang, Someratea caseoralis atau pidada merah, Hibiscus thaliaceus atau waru, dan Pandanus tectorius dan pandan pantai. Keberadaan hutan mangrove Baros menjadi habitat banyak satwa seperti Bubuculus ibis atau kuntul kerbau, Egretta gariceta atau kuntul kencil, biawak, ular, dan masih banyak jenis ikan serta kepiting. Potensi yang dimiliki oleh hutan mangrove Baros mendatangkan beberapa pengunjung, terutama yang berminat untuk melakukan kegiatan konservasi lingkungan berupa penanaman tanaman mangrove. Dari kegiatan konservasi tersebut dikenakan tarif yang didistribusikan sesuai dengan SOP dengan melakukan reservasi terlebih dahulu seperti penyiapan lahan dan pembelian bibit mangrove. Dari tarif ini dialokasikan dan disalurkan untuk pembelian dan penyiapan bibit mangrove sebesar Rp6.000 yang sudah melibatkan pemandu dan perlengkapan lainnya untuk kegiatan konservasi tersebut. Berdasarkan potensi objek wisata, hutan mangrove Baros yang dikategorikan menjadi ekowisata ini sangat berdampak pada keterlibatan masyarakat atau warga sekitar dalam pengembangan dan pembangunan objek wisata, di mana hal ini disampaikan oleh narasumber kita yaitu warga setempat yang bernama Tio yang sedang melakukan pengairan rumput yang berada di area hutan mangrove Baros untuk memberikan unsur hara guna nantinya rumput tersebut digunakan untuk pakan ternak. Dari paparan informasi yang beliau sampaikan ialah retribusi tenaga yang warga berikan adalah pada dampak negatif lokasi yang disebabkan oleh sampah. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan selama 1 minggu dan dibakar dengan alasan apabila dibawa ke TPA Piungan akan sia-sia dan percuma karena akan menambah ongkos dan menambah muatan TPA di sana. Sampah-sampah yang berada di sana disortir dan dikelola terlebih dahulu oleh warga untuk kemudian diolah kembali. Misalnya, sampah yang masih layak diproduksi kembali menjadi kerajinan atau barang lain yang bisa dibuat dari sampah, maka akan disortir. Namun, apabila sampah yang sudah tidak layak, maka akan dibakar. Sampah-sampah yang disortir inilah yang mengalami dampak yang positif bagi warga karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan bisa menjadi bahan yang dapat bernilai guna.